Jadi orang pertama yang dibunuh oleh Mutsuo-nya ini adalah neneknya sendiri. Dia membunuh 30 orang. Praktik tradisi Jepang di mana pria yang belum menikah itu menyelinap masuk ke dalam kamar wanita yang membantai satu klannya Uchiha. Jangan serius-serius. Gitu kan, Mas? Oke. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku, Hana, di Kasur Ete, kakak-kakak si penelusur. Baik teman-teman, kali ini Hana akan ngobrolin suatu kasus yang kemarin itu juga lagi beredar banyak di Twitter ya. Lagi naik-naiknya juga nih kasus ini, banyak dibicarakan lah oleh warga Twitter. Yaitu kasus tentang satu orang yang membunuh seisi desa. Kasus ini kayak kasusnya Itachi Uchiha di film Naruto yang membantai satu klannya Uchiha gitu teman-teman. Kali ini Hana mau ngomongin kasusnya Toi Mutsuo nih teman-teman, yang membantai satu isi desanya. Nah kira-kira kenapa sih si Mutsuo-nya ini pengen membunuh seisi desanya ini? Langsung aja kita bahas. Toi Mutsuo lahir pada tanggal 5 Maret 1917. Mutsuo lahir sebagai anak bungsu dari sepasang suami istri yang kaya raya. Namun, orang tuanya meninggal saat ia bayi karena penyakit TBC. Ia dan kakak perempuannya kemudian tinggal dengan nenek mereka. Mutsuo dikenal sebagai bocah yang aktif, supel, dan juga ramah. Pokoknya dia ini sebagai anak yang baik lah intinya. Meskipun yatim piatu, nenek dan kakak perempuannya ini berkontribusi dengan sangat baik gitu untuk memberikan si Mutsuo-nya ini masa kecil yang bahagia dan penuh kasih sayang. Namun, semuanya berubah saat si Mutsuo-nya ini dikhianati oleh sang kakak. Di usia yang sudah matang untuk menikah, akhirnya si kakak perempuannya ini menikah nih teman-teman. Dan pamit pada neneknya serta Mutsuo-nya ini sendiri untuk tinggal bersama suaminya di tahun 1934. Mutsuo yang sejak kecil notabene itu sudah sangat bergantung nih emosionalnya sama si kakaknya ini, dia itu merasa ditinggalkan gitu saat si kakaknya ini sudah menikah. Lalu akhirnya si Mutsuo-nya ini mengalami depresi. Lalu setelah itu Mutsuo itu berubah nih menjadi pribadi yang menyendiri, tidak bergaul dengan teman-temannya yang lain maupun penduduk-penduduk desa yang lain nih. Alias si Mutsuo-nya ini berubahlah jadi makhluk yang introvert kalau kita bilang ya. Di kesendiriannya, si Mutsuo-nya ini mulai tertarik nih pada kasusnya Abe Sada. Dan pada tahun 1937, si Mutsuo-nya ini menderita penyakit TBC sama seperti orang tuanya. Penyakit yang telah membunuh kedua orang tuanya ini untungnya tidak membunuh si Mutsuo-nya ini. Jadi dia itu menderita penyakitnya itu aja, nggak sampai meninggal gitu. Namun riwayat penyakit yang dimiliki oleh Mutsuo ini membuat warga desa sekitar gak ada yang mau berinteraksi gitu sama si Mutsuo-nya ini, alias dia itu kayak dijauhin gitu sama penduduk-penduduk desa. Hal yang membuat Mutsuo-nya ini lebih marah lagi adalah ketika penduduk-penduduk wanita juga ikut mencapakannya gitu, alias kayak dia tuh kayak kayak dijauhin lah pokoknya sama si penduduk-penduduknya itu. Dan dia diabaikan oleh para wanita yang ada di desa itu. Di tahun itu, Mutsuo mulai melakukan yobai. Praktik tradisi Jepang di mana pria yang belum menikah itu menyelinap masuk ke dalam kamar wanita dengan telanjang ke kamar wanita yang belum menikah juga pada malam hari. Tujuannya adalah untuk mengajak wanita tersebut bercinta. Apabila sang wanita ini setuju, si pria yang menyelinap tadi itu akan bercinta gitu dengannya. Setelah bercinta, sang pria akan menyelinap keluar meninggalkan sang wanita tersebut. Meninggalkan rumah wanita itu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah 3-4 kali yobai tersebut, wanita dan pria tersebut akan mulai berkencan. Kemudian mereka menikah. Tujuan dari praktek ini adalah untuk belajar cara bercinta. Tradisi ini sudah tidak lagi lazim untuk dipraktikan, namun hingga kini masih menjadi fantasi seksual yang populer di kalangan orang-orang Jepang. Kembali lagi nih kita ke Mutsuo, di mana layaknya orang Jepang lainnya di masa itu, Mutsuo mulai mencoba melakukan yobai. Namun karena dia sakit TBC tadi dan dia itu nggak terlalu tampan juga, akhirnya wanita-wanita tuh menolak si Mutsuo ini. Mutsuo yang memiliki hasrat yang tinggi dan fantasi seksual yang sangat tinggi nih, ditolak mentah-mentah oleh para wanita. Karena amarahnya yang besar ini, Mutsuo itu jadi dendam dan dia itu memiliki keinginan untuk membunuh seisi desa itu. Jadi awalnya motivasi dia untuk
membunuh si isi desa itu karena dia itu ditolak oleh para wanita tersebut. Padahal kalau semisal kayak gitu kan bisa aja Mutsuo-nya itu glow up kayak atau apa gitu, seenggaknya berubah menjadi tampan sedikit kan wanita jadi kayak oh boleh gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kronologinya di mana seisi desa tersebut dibunuh oleh Mutsuo. Pada tanggal 21 Mei tahun 1938, pukul setengah 2 pagi, beberapa jam setelah pemutusan listrik, Mutsuo beraksi. Dimana jadi kayak si Mutsuo-nya ini membunuh seisi desa itu awal-awal mulanya ini rencananya dia itu matiin listrik yang ada pada desa tersebut. Sebelum dia keluar rumah atau sebelum dia beraksi nih, kan dia kan tinggal bersama neneknya ya. Mutsuo itu masuk ke kamar neneknya sambil membawa senjata-senjatanya. Nah, senjata-senjatanya dia itu ada apa aja? Yang pertama itu dia punya katana, kapak, dan shotgun Remington M11. Senjata-senjata ini menggantikan pistol yang telah disita oleh polisi. Jadi sebelumnya ini si Mutsuo-nya itu pernah ditangkap juga sama polisi karena polisinya itu tahu rencana yang akan dilakukan oleh si Mutsuo. Jadi ini bukanlah percobaan pertama kalinya si Mutsuo, alias ini udah jadi percobaan keduanya Mutsuo untuk membunuh si isi desa. Balik ke Mutsuo, Mutsuo-nya ini kan tadi masuk ke dalam kamar neneknya nih, dan dia mulai memenggal kepala neneknya dengan kapak yang sudah dia beli. Jadi orang pertama yang dibunuh oleh Mutsuo-nya ini adalah neneknya sendiri nih teman-teman. Neneknya dengan cepat meninggal dalam keadaan tertidur. Lalu setelah itu pun Mutsuo keluar dari rumahnya dan menelusuri jalanan yang berada pada desa itu, yang tentunya gelap gulita karena kan tadi dia memutuskan aliran listrik gitu. Namun dia sudah menempelkan 2 senter ke atas kepalanya untuk sebagai penerangannya dia gitu, untuk melihat jalanan-jalanan sekitar. Kemudian dia membunuh satu persatu penduduk desa yang ada di situ. Dan totalnya dari seisi desa tersebut dia membunuh 30 orang. Jumlah ini hampir setengahnya penduduk desa Kamo. Dan hampir tidak ada perlawanan dari semua korban yang telah dia bunuh. Karena sebagian besar dari mereka itu sudah tertidur, karena kan tadi kejadiannya itu jam setengah 2 pagi kan, dan juga itu posisinya lagi mati listrik gitu. Jadi warga-warga desa Jepang Kamonya ini, di desa Kamonya ini, dia itu kayak nggak curiga sama sekali karena kirain ya paling jeglek doang, mati lampu si desa kayak gitu. Padahal ternyata itu tuh disengaja sama si Mutsuo ini. Dan Mutsuo pun tidak ada sedikit kesulitan pun untuk memasuki rumah-rumah penduduk desa itu, karena dia kan udah sering banget ngelakuin yobai kan akhir-akhir kejadian ini sebelum dimulai gitu. Jadi dia tuh udah tahu cara masuknya itu dari mana, pintunya lewat mana. Dia tuh udah melakukan riset lah sebelumnya intinya. Sebelum matahari terbit, Mutsuo yang berlumuran darah pun menembakkan dirinya sendiri. Dia membunuh dirinya sendiri dengan menembakkan shotgun yang telah dia beli kemarin itu di dadanya sendiri di gunung terdekat. Korban kematian dalam pembantaian dini hari tersebut berjumlah 31 orang, termasuk si Mutsuo-nya itu sendiri. Jadi 30 jumlah penduduk desa itu dibunuh sama si Mutsuo nih, dan 1 orang itu adalah Mutsuo-nya itu, dan dia membunuh dirinya sendiri. Jadi 31 itu dibunuh semuanya sama si Mutsuo-nya ini. Yang bikin seremnya adalah si Mutsuo-nya ini ninggalin catatan sebelum dia bunuh diri nih teman-teman. Dalam surat itu dia mengatakan kalau dia itu harus membunuh neneknya karena dia tidak ingin kalau neneknya itu hidup dengan stigma nenek dari seorang pembunuh. Wah, sebenarnya si Mutsuo-nya ini anak yang baik ya, tapi ya karena stresnya itulah, karena gangguan dari dalam jiwanya itulah yang ngebuat dia tuh jadi cogil. Si Mutsuo-nya ini bisa dibilang gangguan jiwanya udah mengalahi para cowok gila yang ada di dunia ini gak sih teman-teman? Oke, segitu aja pembahasan kita kasur hari ini, kakak-kakak si penelusur, yang kali ini menggemparkan satu desa Kamo, dimana dia itu membantai seisi desanya itu. Jadi mungkin kalau semisal teman-teman ada yang nonton film Naruto ya, ini tuh mirip-mirip sama kejadiannya klan Uchiha itu. Baik, segitu saja yang bisa Hana sampaikan hari ini. Quotes hari ini adalah kalian harus tetap waspada. Kalau semisal mati lampu gitu di rumah, kalian harus cepet-cepet telepon PLN lah, ada gangguan apa gitu. Kayak intinya hidup itu harus penuh dengan kewaspadaan. Asik.
Segitu dulu kasur hari ini, kakak-kakak supir lusur. Saya Hana pamit undur diri. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.